Bab 4. Najis. Definisi najis. Najis adalah sesuatu yang haram dimakan, dan jika menempel di badan, tempat, dan pakaian yang digunakan untuk sholat, menjadi sebab sholat tidak sah. Serta jika najis tersebut jatuh ke air, akan mengubah hukum air menjadi najis. Macam-macam najis. Najis ada 7 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Sesuatu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang, baik dari manusia maupun binatang, kecuali air mani dari manusia dan binatang yang halal dimakan. 2. Muntahan, baik dari manusia maupun binatang. 3. Darah, baik darah segar maupun darah busuk atau nanah, baik dari manusia maupun binatang, kecuali hati dan limpa dari binatang yang halal dimakan, yang disembelih secara syar'i. 4. Bangkai. Bangkai adalah binatang yang halal dimakan tetapi mati tanpa disembelih, seperti ayam yang mati tanpa disembelih, dan binatang haram dimakan yang mati walaupun dengan disembelih, seperti anjing dan babi. Semua bangkai itu najis kecuali 3 bangkai, yaitu bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai atau mayat manusia. 5. Cairan yang memabukkan, seperti minuman keras atau khamar. 6. Anjing dan keturunannya. 7. Babi dan keturunannya. Catatan: yang dihukumi najis pada anggota tubuh anjing dan babi bukan air liurnya saja, akan tetapi seluruh anggota tubuhnya adalah najis. Cara berpindahnya najis. Najis akan dikatakan berpindah jika najis tersebut basah atau yang menyentuh najis dalam keadaan basah. Jika keduanya sama-sama kering, maka najis tidak dikatakan berpindah. Tidak ada perbedaan antara najis yang tampak dalam kurung ainiyah dengan yang tidak tampak dalam kurung hukmiyah. Kaidah: sesuatu yang semula diyakini suci tidak akan berubah menjadi najis kecuali jika terkena sesuatu yang diyakini kenajisannya. Contoh, bumi Allah adalah suci dan tidak akan berubah menjadi najis kecuali kita telah melihat dengan yakin bahwa ada najis di tempat tersebut. Jika kita hanya sekedar menduga dan ragu akan adanya najis, maka tempat tersebut tetap dianggap suci. Pembagian najis ditinjau dari berat dan ringannya. Ditinjau dari berat dan ringannya, najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu najis mukhaffafah atau ringan, najis mughalladzah, najis berat, dan najis mutawassithah atau sedang. Pembagian ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana cara mensucikannya. Adapun pengaruh hukumnya terhadap ibadah adalah sama, yaitu menjadikan ibadah tidak sah. Keterangan. 1. Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang memenuhi 3 syarat berikut. A. Air kencing bayi laki-laki. B. Belum mencapai umur 2 tahun hijriyah. Dan C. Belum makan apapun kecuali ASI atau air susu ibu. 2. Najis mughalladzah. Najis mughalladzah adalah najis anjing dan babi. 3. Najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis selain mukhaffafah dan mughalladzah. Cara menyucikan najis. Dalam menyucikan najis, ada tata cara yang sesuai dengan jenis-jenis najis tersebut di atas. 1. Najis mukhaffafah. Menyucikan najis mukhaffafah tidak harus dengan membasuh sesuatu yang terkena najis, akan tetapi cukup dengan memercikkan air suci dan menyucikan hingga merata ke tempat yang terkena najis mukhaffafah tersebut. Lebih jelasnya, cara menyucikan najis mukhaffafah adalah dengan cara sebagai berikut. A. Menghilangkan sifat najis, warna, bau, dan rasa. B. Memercikkan air ke seluruh wilayah yang terkena najis. 2. Najis mughalladzah. Cara menyucikan najis mughalladzah adalah dengan cara sebagai berikut.
A. Menghilangkan sifat najisnya. B. Membasuh dengan 7 kali basuhan. C. Salah satu dari 7 basuhan tersebut, air harus dicampur dengan debu. 3. Najis mutawassithah. Cara menyucikan najis mutawassithah adalah dengan mengguyurkan air ke seluruh wilayah yang terkena najis hingga sifat-sifat najisnya menjadi hilang. Cara menyucikan najis mutawassithah adalah dengan A. Menghilangkan sifat najisnya, dan B. Mengguyurkan air ke seluruh wilayah yang terkena najis. Pembagian najis ditinjau dari sifat-sifatnya. Pembagian najis ditinjau dari sifat-sifatnya ada dua, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Perbedaan antara najis ainiyah dan hukmiyah adalah dari segi cara menyucikannya. Adapun pengaruh hukumnya terhadap ibadah adalah sama, yaitu menjadikan ibadah tidak sah. Penjelasan. 1. Najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang bisa ditemukan salah satu dari 3 sifatnya, yaitu rasa, bau, warna. Cara menyucikannya. Adapun cara menyucikan najis ainiyah adalah dengan cara sebagai berikut. A. Menghilangkan bentuk fisik najis hingga hilangnya sifat-sifat najisnya. B. Meratakan air ke seluruh wilayah yang terkena najis sesuai dengan berat dan ringannya najis, seperti tersebut di atas. Catatan. Dalam menyucikan najis ainiyah, bisa juga dengan langsung mengguyur air ke najis tersebut dengan catatan najis harus hilang bersama guyuran air. Namun, tetap lebih baik dengan cara membersihkan sifat-sifat najis terlebih dahulu agar lebih hemat air dan tidak menjadikan najis tersebar kemana-mana. 2. Najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak ditemukan salah satu dari 3 sifatnya. Cara menyucikannya. Adapun cara menyucikan najis hukmiyah adalah cukup dengan meratakan air yang suci dan menyucikan ke wilayah yang terkena najis tersebut. Contoh cara menyucikan najis hukmiyah. Jika sebuah keramik terkena najis hukmiyah, maka cara menyucikannya adalah cukup dengan mengguyurkan air hingga merata ke keramik tersebut saja, biarpun hanya dengan segelas air. Yang penting, air merata ke seluruh wilayah yang diduga terkena najis. Agar mudah dan hemat air dalam menyucikan najis ainiyah. A. Mengubah najis tersebut menjadi najis hukmiyah terlebih dahulu dengan cara membersihkan sifat najisnya sampai hilang, dalam kurung rasa, warna, dan bau. B. Mengguyurkan air ke wilayah yang terkena najis layaknya menyucikan najis hukmiyah. Catatan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membasuh najis mutawassithah. Tidak harus dengan 3 kali guyuran, tetapi bisa cukup dengan 1 kali guyuran asalkan bentuk dan sifat najisnya hilang. Jika mencuci di ember, maka air di ember tersebut tidak harus terisi hingga penuh. Fikih mesin cuci. Cara mencuci dengan mesin cuci sebaiknya terlebih dahulu dipisahkan antara pakaian kotor yang tidak terkena najis dengan pakaian kotor yang terkena najis. Jika yang kita cuci adalah pakaian kotor yang tidak terkena najis, maka boleh dengan cara apapun, karena saat itu kita hanya membersihkan pakaian dan bukan menyucikan pakaian dari najis. Cara menyucikan pakaian yang terkena najis menggunakan mesin cuci, yaitu terlebih dahulu dengan menyucikan pakaian tersebut dari najis sebelum diberi sabun dengan cara sebagai berikut. 1. Pakaian dimasukkan terlebih dahulu ke mesin cuci tanpa sabun. 2. Air dituangkan ke mesin cuci hingga merata ke seluruh pakaian, dalam kurung, tidak harus sampai penuh atau tumpah atau meluber. Yang terpenting adalah seluruh pakaian terendam air. Lalu, jalankan mesin cuci dan biarkan mesin cuci bekerja hingga diperkirakan air benar-benar telah menjangkau seluruh pakaian yang terkena najis.
3. Ganti air jika diperlukan. 4. Bersihkan pakaian seperti biasa. Artinya setelah itu kita bisa menggunakan sabun sesuka hati kita. Karena saat ini kita bukan lagi menyucikan pakaian dari najis. Akan tetapi kita hanya membersihkan pakaian dari kotoran saja. Peringatan. Yang harus diperhatikan adalah jika air terlebih dahulu berada di mesin cuci, sementara air tidak mencapai 2 kullah, kemudian pakaian yang terkena najis dimasukkan ke dalam air, maka air akan menjadi najis dan pakaian pun tidak tersucikan. Begitu juga jika air banyak atau mencapai 2 kullah, kemudian dicampur dengan sabun hingga berubah bau atau warna atau rasa dari air tersebut, maka air tersebut hanya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan pakaian. Batasan dalam menyucikan najis. Jika kita sudah membasuh sesuatu yang terkena najis, tetapi tetap tidak bisa hilang dari sifat-sifat najisnya, dalam kurung rasa, warna, dan bau, maka hal tersebut dimaafkan dengan catatan sebagai berikut. 1. Dibedakan antara sifat yang berat dan ringan. A. Sifat berat. Rasa saja atau gabungan antara warna dan bau. B. Sifat ringan. Bau saja atau warna saja. 2. Jika yang tidak bisa dihilangkan adalah sifat ringan, maka akan dimaafkan asalkan kita sudah berusaha dengan cara sebagai berikut. A. Membasuhnya hingga 3 kali. B. Menggosok najis tersebut. C. Menggunakan bahan pembersih tambahan seperti sabun atau dedaunan. Jika kita sudah berusaha dengan cara tersebut di atas, tetapi warna najis atau bau masih ada, maka hal itu dimaafkan. Para ulama memberi istilah batasan ini dengan istilah haddut ta'assur, sulit dibersihkan dan disucikan. 3. Jika yang tidak bisa dihilangkan adalah sifat berat najis, yaitu rasa atau berkumpulnya bau dan warna, maka di samping kita berusaha dengan cara menghilangkan sifat najis tersebut, kita harus menambah upaya dengan mengulang-ulang cara tersebut sampai tidak ada harapan hilangnya sifat najis tersebut kecuali dengan dipotong. Artinya, bukan kita harus memotong sesuatu yang terkena najis tersebut. Akan tapi karena begitu sulitnya najis tersebut untuk disucikan sehingga kita tidak bisa membuang najis tersebut kecuali sesuatu yang terkena najis tersebut harus dipotong atau dibuang. Namun, pemotongan di sini hanya perumpamaan saja, bukan harus benar-benar dipotong. Jika sudah demikian, maka najis tersebut dimaafkan. Para ulama memberi istilah batasan ini dengan istilah haddut ta'azzur. Tidak mungkin dihilangkan.